Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yakin, kita kali ini akan membahas tentang cara membuat formulir soal. Nah, ini sangat menarik. Ya, kita langsung saja. Baik. Untuk masuk ke ini ya, ke dalam form, kita harus masuk dulu ke office.com. Nah, nanti di sini di office.com kita masuk ke form. Cari form. Form. Oke, form. Nah, di Google Form ini jangan langsung klik tanda plus ini, formulir baru. Karena di form ini ada dua kategori yang bisa kita lakukan. Klik dulu tanda panahnya. Ada quiz, ya. Ada survei. Jadi kalau formulir baru ini untuk survei. Jadi tidak bisa memasukkan nilai. Tapi kalau kita klik untuk soal itu adalah quiz baru, ya. Oke, saya akan membuat soal. Saya buat quiz baru. Nah, ini tampilan utama dari Microsoft Form. Jadi ada sedikit perbedaan dari yang lain ya. Di form ini agak sedikit bervariatif gitu ya. Nah, di sini kita ketik judulnya misalnya ulangan PS. Nah, terus kita bisa menampilkan gambar di sini di samping ini ya. Misalnya logo atau apa itu bisa di sini. Oke, caranya klik ini tadi, tulisan tadi ya. Kalau ini jadi besar, kalau itu jadi kecil. Terus kita klik gambar ini, sisipkan gambar. Kita bisa mencarinya langsung di sini, atau kita bisa mengunggahnya. Ya. Kalau misalnya kita membahas tentang Indonesia, bisa kita cari di sini Indonesia ini online. Jadi kita bisa langsung cari di sini. Nah, ini kalau mau banyak centangnya dihilangin. Jadi hasilnya akan lebih banyak. Oke. Ini nih, gitu ya. Nah, tinggal kita klik, kita nanti masuk otomatis. Karena saya mau mengunggah dari komputer, maka saya unggah dari komputer saya. Saya coba. Oke. Saya masukkan logo sekolah saya. Nah, nanti akan ada logonya. Gitu. Kita lihat hasilnya. Kita tinggal. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada logonya. Gitu. Kita kembali. Terus di bawahnya ini ada deskripsi. Deskripsi ini kayak petunjuk. Inilah pengisian satu. Sila identitas Anda benar, ya. Nah, jika sudah selesai, klik tambah untuk membuat kolom baru, gitu ya. Biasanya untuk halaman pertama itu identitas siswa atau identitas si penulis, pengisi, gitu ya. Nah, setelah itu kita klik tadi ya, tambahkan ini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa fitur yang diberikan. Ada pilihan ini kayak pilihan ganda, ya. Ada, maksudnya jawabannya ada pilihan. Kalau ini teks saja, kalau ini penilaian kayak sikap, terus apa namanya penyaji gitu ya, 1 sampai 10 bintang gitu. Terus ini ada bentuk tanggal. Di sini ada tanda panahnya apa sih? Ada peringkat, ya. Ada kolom. Jadi kita bisa memasukkan kolom nih di sini nih, ya. Terus ada mengunggahkan file, ada skor, ada bagian. Ya, kalau bagian itu kayak halaman 1, halaman 2. Gitu. Nah, karena kita akan membuat nama, jadi kita pilih teks karena tidak ada pilihan ya. Kita buat nama lengkap. Lalu kita wajibkan di sini, ini ada kolom nilai,
Kalau mau kasih nilai, kalau tidak nggak usah. Ya. Terus biasanya apa lagi? Biasanya ada nama kelas ya. Ini. Kelas. Oke. Kalau salah, mau menghapusnya ini ya. Waduh, saya ini salah nih. Oke. Kita hapus di sini. Ya. Nah, terus sudah kelas, nama lengkap kelas, kita cukup aja ya. Ya, ada dulu. Terus kita mau menampilkan lampiran kedua. Bagian kedua. Ini bagian satu, identitas. Ya. Bagian kedua, jadi klik tanda panah ini, tanda panah. Lalu klik bagian. Nah, di bagian ini adalah tentang soalnya. Soal PPKN. Nah, gini ya. Lalu soal itu saya mau contohkan 3 buah soal. Pertama soal pilihan ganda, soal esai, dan penilaian. Pertama pilihan ganda dulu. Kita klik pilihan. Pilihan. Ini. Lalu kita buat pertanyaannya. Siapakah Presiden kedua Indonesia? Ya. Nah, sini misalnya Karno. Seperti ini. Nah, untuk misalnya jawabannya benarnya mana ya? Oh, Soeharto. Nah, kita arahkan kursor ke kolom ini. Ini ada menghapus, kalau salah bisa kelebihan kolom yang kita hapus bisa. Ini untuk komen, kalau dia misalnya jawab benar, berarti ada komentarnya di sini, ya. Kita klik di sini ada komentarnya. Ini terima kasih. Jadi kalau dia nanti mengklik Soeharto, maka akan ada tulisan terima kasih. Gitu ya. Kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa, nggak apa namanya nggak usah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Oke, terus kalau ini jawabannya benar, centang gitu ya. Oke, udah centang nih, poinnya berapa? Misalnya 5. Oke. Terus jangan lupa nih harus diisi, diwajibkan. Kenapa? Jadi kalau dia nanti nggak ngisi ini, maka nggak bisa dikirim formulirnya, gitu ya. Oke, ini pilihan gandanya. Terus kita mau esai nih. Kalau esai kan teks ya, isiannya. Kita buat teks. Nah, di teks ini, Bapak Ibu, kita buat dulu pertanyaan misalnya, jelaskan proses apa ya, pembuatan teks misalnya begini ya. Nah, ini jawabannya. Jadi nanti siswa apa ya? Ini nilai ya, nilai ini. Kita bisa menambahkan kunci jawaban di sini. Jadi kalau siswa itu terketik dengan kunci itu, maka benar, ya, kita tambahkan. Tapi kelemahannya kalau kita masukkan kunci jawaban di esai itu harus sama persis, baik hurufnya besar kecilnya itu harus sama persis. Nah, jadi kalau saya sih biasanya nggak pernah ya. Jadi biasanya kita koreksi mandiri. Lalu kita tetap kita isi kami ya. Nah, terakhir penilaian. Jadi penilaian ini biasanya penilaian sikap, penilaian apa yang misalnya kelas, bersih atau tidak, orang lain mengisi gitu ya. Nah, kita klik penilaian, nanti seperti ini. Penilaian ini ada 3 jenis. Ada berbentuk bintang atau nomor. Kalau nomor seperti ini ya. Hanya pertanyaannya seberapa bersihkah kelas 5 dan seperti ini. Nah, bisa kita bentuk bintang, bisa juga dalam bentuk nomor ya. Kalau bintang seperti ini, nomor seperti ini, tingkatnya mau sampai berapa? Sampai 10 bisa ya, 9 bisa ya. Oke. Nah, itu cara pengisiannya. Terus kalau kita dalam soal ini mau ngasih gambar nih, kebetulan soalnya peta misalnya ya. Kita klik gambarnya ini sama seperti biasanya, klik gambar, nanti kita cari di sini ya, kita masukkan nih contoh aja. Nah, maka dalam soal ini nanti ada gambarnya, misalnya
Tulisannya, perhatikan gambar di samping, manakah pulau Indonesia? Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya ya. Oke, ini halaman pertama tadi, identitas siswa. Oke, mentok ya. Oke, ini halaman pertama. Kalau kita berikutnya tidak mau karena belum ada fungsi. Itu tadi fungsi supaya fungsi harus diisi tadi ya. Harus dihidupkan. Berikutnya, nah ini muncul gambarnya tadi. Oke. Ini penilaian, ini soal 1, soal 2, soal 3. Nah, di Microsoft ini memang ada kolom satu. Ini bukan nomor soal, ya, tapi kolom, jumlah kolom. Ini berlanjut dari yang atas tadi. 3, jadi kolomnya 3, kolom keempat. Jadi bukan soal ketiga keempat, tapi kolom. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir kita akan setting ini. Nah, setting ini supaya bisa dibagikan. Caranya, titik 3, pengaturan. Di sini klik siapapun yang memiliki. Ya. Kenapa? Karena kalau responden kita adalah orang-orang yang tidak memiliki akun Microsoft, itu tidak bisa mengisi kalau yang ini, tapi kalau yang di atas ini bisa semua. Gitu ya. Terus scroll ke bawah, nanti sesuaikan, ini bisa sesuaikan pesan terima kasih juga bisa nih. Karena kita mau memberikan di bagian akhir setelah dikirim nanti terima kasih. Seperti itu ya, ini bisa kita sesuaikan tanggapan setelah mereka mengisi. Terus jika selesai, maka kita klik bagikan ini. Pastikan ini siapapun yang memiliki tautan. Setelah itu klik salin. Baru kita kasih sama ini ya, sama orang. Terus ini ada barcode, ini linknya, ini barcode. Bisa kalau mau kasih barcode. Ini emblem. Sematkan ini kalau biasanya kita mau menyematkan ke sway atau ke apa itu bisa. Ini kalau kita mau dalam bentuk filologia ini, gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oh, satu lagi ya. Ini bisa divariasikan tema belakangnya. Klik tema di sini ya. Ini bisa kita ganti ini belakangnya. Nah, biar lebih bervariatif ya. Biar lebih bervariatif. Oke. Tema bisa kita ganti nih apa aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.